Perkenalkan, nama saya Natasha Sondak. Saya dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang awalnya merupakan negara yang menganut sistem isolasi, yaitu sistem di mana negara tersebut menutup diri dari pengaruh bangsa atau negara lain di luar negerinya. Baru pada tahun 1854, ketika Commodore Matthew Perry atau orang Amerika Serikat datang ke Jepang dengan tujuan untuk membuka kota pelabuhan Jepang, maka Jepang terbuka bagi negara lain. Terjalin hubungan antara Jepang dan Amerika Serikat melalui perjanjian Shimoda. Sehingga sejak itu, pelabuhan di Jepang terbuka bagi perdagangan internasional. Bangsa Jepang mulai berkembang menjadi bangsa yang maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi setelah terjadi peristiwa restorasi Meiji. Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II dilandasi oleh ambisi membangun satu wilayah kekuasaan di Asia. Bangsa Jepang meyakini bahwa dunia ini adalah satu keluarga dan mereka adalah bangsa yang terbaik, sehingga harus dipersatukan di bawah kekuasaannya. Konsep seperti ini dikenal dengan istilah Hakoichiu. Untuk mencapai tujuan tersebut, Jepang terlebih dahulu harus menghancurkan kekuatan yang telah ada di wilayah Asia, termasuk Belanda yang berkuasa di Indonesia. Terima kasih. 7 Desember 1941 terjadi peristiwa besar yang menggambarkan dunia, guys. Nah, pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Jepang mengerahkan seluruh potensi militernya yang mencakup 6 kapal induk, 10 kapal perang, 65 kapal selam, 2.274 pesawat tempur, dan peralatan tempur canggih lainnya. Dengan kekuatan sebesar itu, Jepang mampu membuat pangkalan laut Amerika Serikat di Pasifik porak-poranda. Nah, aksi penyerangan Jepang ini kemudian berlanjut dengan menginvasi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang pertama kali menginjakan kakinya di tanah Tarakan, Kalimantan Utara, yang mana pada saat itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Melihat serangan Jepang itu membuat pihak sekutu tidak tinggal diam. Sekutu kemudian membentuk komando gabungan yaitu APDACOM atau American British Dutch Australian Command yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Clark Kerr. Namun kekuatan gabungan pasukan sekutu ini nyata-nyata mampu mengalahkan militer Jepang dan harus kalah telak di pertempuran Laut Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 titik Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, atau pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah strategis di Pulau Jawa, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Belanda yang sudah tidak berdaya melawan Jepang akhirnya harus rela menyerahkan Indonesia. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Tjarda dan Jenderal Terporten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari pemerintah Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis Indonesia berada di wilayah jajahan Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia berawal ketika berlangsungnya Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik pada tahun 1941 sampai 1945. Jepang berambisi untuk menguasai negara-negara Asia dan merebutnya dari negara-negara imperialis barat. Tujuannya selain untuk kepentingan supremasi atau keunggulan dan kekuasaan, Jepang juga menjadikan daerah-daerah di Asia sebagai tempat menanamkan modal serta memasarkan hasil industrinya. Sejak awal abad 20, Jepang telah menjadi negara industri dan mulai melaksanakan imperialisme modern
Saat itu Jepang berhasil menduduki Korea dan Cina. Negara raksasa Cina didudukinya pada tahun 1937. Ketika Jepang menduduki Indochina pada Juli 1941, AS tidak menyetujui tindakan tersebut. Tindakan protes AS dilakukan dengan menghentikan penjualan karet, baja lempengan, minyak bumi, dan lain-lain yang sangat dibutuhkan Jepang. Jepang memutuskan untuk menyerang daerah-daerah koloni Eropa di Asia Tenggara, tujuannya untuk memperoleh barang-barang kebutuhan perang. Dengan itu, Jepang yakini bahwa serangan tersebut menimbulkan perang dengan AS. Jepang mendahului serangan terhadap Pearl Harbor, Hawaii pada 7-12 1941. Setelah menghancurkan Pearl Harbor, Jepang meneruskan serangan ke Filipina pada 10 Desember 1941 dan berhasil menduduki Luzon dan Baton. Lalu pada tanggal 16 Desember berhasil menduduki Burma. Akhirnya pada 11 Januari Jepang mendarat di Indonesia, yaitu dirasakan Kalimantan Timur, dan dari Kalimantan Timur Jepang meneruskan serangannya ke Jawa sebagai pusat bertahan Belanda dan mulai menduduki daerah-daerah lain. Tentang upaya yang ditempuh bangsa Jepang dalam menarik simpati masyarakat Indonesia. Pada mulanya, kedatangan Jepang disambut gembira oleh bangsa Indonesia karena berusaha menarik simpati dengan cara-cara berikut. 1. Mengumandangkan propaganda bangsa Jepang merupakan saudara tua bangsa Indonesia. 2. Menggunakan bangsa Indonesia di samping bahasa Jepang sebagai bahasa resmi. 3. Mengikut sertakan orang-orang Indonesia dalam organisasi-organisasi resmi pemerintah Jepang. 4. Menarik simpati umat Islam dengan mengizinkan organisasi Majelis Islam Indonesia tetap berdiri. 5. Bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Begitu juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan di samping lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. 6. Rakyat diwajibkan menyerahkan residuan. 7. Semua harta peninggalan Belanda yang berupa perkebunan, pabrik, maupun bank disita. Pemerintah militer Jepang berusaha untuk terus bekerja sama kooperatif dengan para pemimpin bangsa. Dengan ini, diharapkan para pemimpin nasionalis dapat merekrut massa dengan mudah dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap bangsa Indonesia untuk melaksanakan hal tersebut. Jepang membentuk satu wadah yang dapat menghimpun orang-orang Indonesia guna mengalang kekuatan dalam menghadapi kekuatan Barat. Gerakan 3A ini memiliki 3 atlet, yaitu Jepang sebagai pelindung Asia, Jepang sebagai pemimpin Asia, dan Jepang sebagai cahaya Asia. Pada awal
melakukan kerjasama kepada tokoh-tokoh nasional Indonesia. Dengan kerjasama ini, pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditahan dapat dibebaskan. Di antaranya I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sultan Syarif, dan lain-lain. Nama saya Jenita Ragbau, saya dari kelas 11 IPS 5. Sekarang saya akan membahas tentang Pusat Tenaga Rakyat atau dipersingkat dengan PUTRA. Tawaran kerjasama yang ditawarkan pemerintah Jepang pada masa itu disambut hangat oleh para pemimpin bangsa. Sebab menurut perkiraan mereka, suatu kerjasama ini muncul 4 tokoh nasionalis yang dikenal sebagai 4 serangkai. Mereka adalah I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Masyur, dan Ki Hajar Dewantara. 4 tokoh nasionalis ini lalu membantu sebuah gerakan baru yang didirikan pada tanggal 16 April 1943. Gerakan yang didirikan atas dasar praksamana pemerintah Jepang ini bertujuan untuk membujuk kaum nasionalis sekuler dan kaum intelektual agar dapat menggerakkan tenaga dan pemikiran untuk usaha perang negara Jepang. Gerakan ini tidak dibiayai pemerintah Jepang. Walaupun demikian, pemerintah bangsa dapat berkomunikasi dengan masyarakat melalui radio umum, sudah banyak mempersiapkan mental masyarakat untuk Indonesia menyambut kemerdekaan pada masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Nama saya Lafila Kaunang dari kelas 11 IPS 5. Saya akan membahas tentang Jawa Hokukai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Selang beberapa waktu, ternyata pemerintah Jepang menyadari bahwa gerakan Putra lebih menguntungkan rakyat Indonesia dan kurang menguntungkan pihaknya. Untuk itu, Jepang membentuk organisasi yang baru yang dinamakan Jawa Hokukai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Tujuan dari pendirian organisasi ini adalah penghimpunan tenaga kerja, baik secara lahir ataupun batin, sesuai dengan Hokoshishin atau semangat kebaktian. Adapun yang termasuk dalam organisasi kebaktian yaitu mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan organisasi ini dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Kebijakan yang ditempuh Jepang dalam bidang militer di Indonesia. Pertama, Seinedan atau Barisan Pemuda. Seinedan adalah organisasi semi-militer yang didirikan pada tanggal 29 April 1943. Orang-orang yang boleh mengikuti organisasi ini adalah pemuda berumur 14-22 tahun. Tujuan didirikannya Seinedan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan menggunakan tangan dan kekuatannya sendiri. Kedua, Keibodan. Organisasi ini didirikan bersamaan dengan didirikannya Seinedan, yaitu pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya adalah para pemuda yang berusia 26 sampai 45 tahun. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk membantu polisi dalam menjaga lalu lintas dan melakukan pengamanan desa. Ketiga, Fujinkai. Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Organisasi ini bertugas untuk mengerahkan tenaga perempuan turut serta dalam memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib. Dana wajib dapat berupa perhiasan, bahan makanan, hewan ternak, ataupun keperluan-keperluan lainnya yang digunakan untuk perang. 4. EIHO. Anggota EIHO adalah para prajurit Indonesia yang ditempatkan pada organisasi militer Jepang. Mereka yang tergabung dalamnya adalah para pemuda yang berusia 18-25 tahun. 5. Peta Pembela Tanah Air. Pembentukan pasukan pembela tanah air Peta tanggal 3 Oktober 1943
dilakukan oleh Letjen Makichi Arada melalui Osamu Seiri nomor 44 yang mengatur tentang pembentukan peta. Pembentukan peta ini Jepang bercermin dari Prancis saat menguasai Maroko dengan memanfaatkan pemuda Maroko sebagai tentara Prancis. Secara khusus, penjelasan tentang peta akan lebih diperluas karena peranan anggota peta ini sangat besar dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankannya. Di sini, inti dari kekuatan militer RI nantinya seiring diistilahkan dengan Indiro dari TNI. Dampak pendudukan Jepang di bidang militer. Pada saat pendudukan militer Jepang mulai berkuasa, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan terhadap bekas jajahan India maupun Belanda. Pertama, Jepang berusaha menghapus semua pengaruh barat di masyarakat Indonesia. Kedua, segala kekuatan dimobilisasikan untuk mendorong tercapainya kemenangan Perang Asia Timur Raya. Dengan demikian, pendidikan pun diarahkan pada tujuan yang dianggapnya suci, yaitu untuk mencapai kemakmuran bersama Asia Timur Raya dengan Jepang yang bertindak sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, segala kekuatan dan sumber-sumber yang diarahkan pada peperangan guna mencapai tujuan Jepang. Pada awalnya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia. Tetapi, akhirnya sikap baik itu berubah sedikit demi sedikit menampakkan wajah asli. Apa yang dilakukan pemerintah Jepang sebenarnya bukan untuk mencapai kemakmuran dan kemerdekaan Indonesia, melainkan demi kepentingan dan tujuan perang semata. Tetapi, setelah pemerintah militer Jepang berusaha untuk terus bekerja sama, kooperatif, dengan cara pemimpin bangsa, maka cara ini diharapkan para pemimpin nasionalis dapat dengan mudah merekrut massa sekaligus melakukan pengawasan terhadap bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan hal tersebut, Jepang membentuk satu wadah yang dapat menyebut orang-orang Indonesia guna menggalang kekuatan dalam menghadapi kekuatan Barat. Wadah itu dinamai Gerakan 3A. Jepang mengetahui betapa besarnya hasrat bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan, maka dimulailah propaganda-propaganda tersebut yang seolah-olah demi kepentingan bangsa Indonesia.